Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali pada renungan petang hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Nas yang kita pergunakan pada petang hari ini diambilkan dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti. Saudara-saudari yang kekasih, nas Alkitab kita berbicara tentang orang saleh yang mengarahkan hidupnya kepada Allah. Ia dapat meyakini bahwa Allah selalu mendampinginya. Sehingga ia mengumpamakan dirinya seperti pohon yang berdiri di dekat batang air atau aliran sungai. Kita di Indonesia, khususnya di Papua, ya kita tidak mengenal musim kemarau, musim penghujan, karena alam masih terjaga dengan baik. Ya bahkan ketika kita mendengar di wilayah lain kekeringan, kita masih menerima hujan, kita masih menerima rintik-rintik hujan ataupun juga kiriman hujan yang karena itu secara siklus alam memang terjaga demikian. Artinya ketika alam ini terjaga dengan baik, maka terjadi penguapan, kemudian terjadi mendung, terjadi hujan, dan itu akan terus-menerus terjadi. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang sudah alamnya rusak, tidak lagi terkendali, maka terjadi kekeringan. Ya, pasti mereka mengalami debit air yang sangat menurun, aliran sungai pun menurun, bahkan kering. Nah, ini menjadi ancaman. Seperti halnya pada masa lampau di Palestina itu sangat sedikit hujan, sangat sedikit air. Sehingga ketika pohon itu akan eksis, akan bertahan hidup hanya jika mereka tumbuh di dekat aliran sungai atau di dekat sumber air. Nah, demikian pula para kasih Tuhan. Pohon yang tumbuh di dekat sungai itu atau sumber air itu, mereka akan bertahan hidup. Ya, meskipun kadang harusnya musim buah tidak menghasilkan buah, tetapi setidak-tidaknya mereka masih hidup. Tidak kering, tidak layu, dan tidak mati. Hal ini juga dapat kita gambarkan di dalam kehidupan kepercayaan kita. Di tengah-tengah pandemi, di saat negara sudah mulai resesi, di mana terjadi pengurangan tenaga kerja, mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan makan menjadi sulit. Ya, ini fakta, ini kenyataan. Banyak orang yang tidak memiliki iman, banyak orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau menaruhkan pengandalan dan pengharapan kepada Allah, akhirnya mereka nekat hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sesaat, yaitu kebutuhan jasmani, yaitu tentang makanan. Alih-alih mereka berdalih untuk mempertahankan hidup. Tetapi bagi saudara dan saya yang mengandalkan Allah,
yang selalu mendekatkan hidupnya kepada Allah. Kita tahu Allah adalah sumber kehidupan. Kita tahu Allah adalah Maha Kasih dan Murah. Kita tahu Allah Maha Penolong. Allah sebagai sang pengatur kehidupan. Jika kita diizinkan hidup, maka kita akan hidup. Jika Tuhan mengizinkan kita tidak hidup lagi, maka kita pun akan tidak hidup lagi. Setiap orang yang mengandalkan diri kepada Allah seperti halnya pohon yang dekat dengan batang air. Mereka akan eksis. Mereka akan hidup meskipun di masa kering ataupun di saat mereka tidak menghasilkan buah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang yang mengandalkan diri kepada Tuhan, mari kita mengingat di masa paceklik terjadi dalam kehidupan kita. Di masa pandemi terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita ada yang kekurangan, tidak punya makan lagi, tidak punya uang lagi. Tetapi mari kita ingin mengandalkan Tuhan. Pengandalan kepada Tuhan itu seperti halnya ketika saudara dan saya percaya kepada Allah. Itu tidak bisa dibuktikan. Itu tidak bisa, oh saya percaya kepada Allah, buktinya bahwa saya akan hidup. Saya akan tidak punya masalah. Meskipun di masa pandemi, di masa saya tidak bekerja, saya tidak punya uang, saya tidak punya masalah. Tidak demikian. Ya tadi kita mendengar, ketika kita mengandalkan diri kita kepada Allah, maka kita akan seperti pohon yang hidup, yang tumbuh di dekat sumber air. Maka meskipun kita tidak menghasilkan buah, tetapi setidak-tidaknya kita masih hidup. Nah, demikian pula para kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah mampu membukakan pintu-pintu berkat yang kita tidak mampu melihatnya. Kita percaya bahwa Allah mampu menolong dan menyelamatkan hidup kita, meskipun akal sehat kita tidak paham. Nah, memang ini tidak mudah para kasih Tuhan. Tetapi mari kita ingin mengandalkan diri kita kepada Allah. Kita ingin berjuang untuk tetap setia bahwa Allah adalah Maha Kasih. Allah adalah Maha Murah. Allah adalah pengatur kehidupan kita, penentu kehidupan dan kematian kita. Maka dari itu para kasih Tuhan, tidak berlaku bagi saudara dan saya mengatakan, ya kalau saya hidup, tetapi saya ulangi, untuk mempertahankan hidup, saya harus melanggar kehendak Allah. Hal itu tidak terjadi pada kehidupan kita. Sebaliknya, biarlah kalau kita hidup adalah kehendak Allah, dan jikalau kita tidak hidup juga adalah kehendak Allah. Itu yang harus kita pahami. Itulah pengandalan kita kepada Allah. Bagaimana untuk membuktikan? Ya, tadi dikatakan sangat sulit untuk membuktikan. Tetapi Alkitab memberikan bukti-bukti bagi orang yang mengandalkan diri kepada Allah. Kita mengingat janda di Sarpat. Ketika hamba Allah, abdi Allah, Elisa datang untuk minta makan dari janda itu. Sementara janda itu hanya memiliki tepung segenggam dan minyak beberapa tetes di dalam buli-bulinya. Janda itu pun menjawab, ya abdi Allah, tinggal padaku tepung segenggam dan minyak beberapa tetes. Ini baru saja aku akan membuatnya untuk aku dan anakku. Setelah itu aku tinggal menunggu kematianku. Tetapi abdi Allah mengatakan, buatkanlah terlebih dahulu bagiku, maka Allah akan memelihara hidup. Janda ini memiliki pengandalan kepada Allah melalui perkataan abdi Allah itu. Sehingga janda ini membuatkan bundaran kecil roti dari tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit.
Dan setelah itu ia membuat untuk dirinya dan anaknya. Apa yang terjadi pada para kasih Tuhan? Selama paceklik, selama musim tidak menghasilkan buah, janda itu dipelihara oleh Allah dengan segala kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Dari tepung yang segenggam dan minyak yang beberapa tetes. Ya, hal ini juga saya alami para kasih Tuhan. Ketika pandemi pertama di bulan Maret, kita dihimbau oleh pemerintah tidak boleh kemana-mana, bekerja dari rumah. Ya, saya memang sebagai seorang pegawai negeri, saya masih memiliki gaji tiap bulan. Akan tetapi ada sesuatu hal yang perlu saya ceritakan di sini. Pada bulan Maret atau katakanlah kami pada tahun ini, awal tahun ini sudah tidak mendapat jatah beras. Sehingga seingat saya, itu beras yang kami miliki, yang kami terima terakhir di bulan Desember, kurang lebih sekitar 50 kilo, ditambah dengan jatah istri saya 10 kilo, kurang lebih 60 kilo. Nah, logikanya, beras 60 kilo itu kita gunakan sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu harusnya sudah habis. Tetapi kenyataannya sampai dengan bulan Juni, awal Juli, kami masih mendapatkan di box tempat kami menyimpan beras, itu masih ada untuk kami makan. Dengan kata lain, sejak awal pandemi kami tidak pernah beli beras atau belum membeli beras. Nah, apa yang dapat kami pahami? Jika tidak pertolongan Allah, padahal kami makan tiap hari, masak pagi dan sore untuk kami berempat. Bahkan kami sempat berbagi kepada saudara-saudari, yang memang bukan anggota gereja kita, tetapi mereka datang dalam masa-masa pandemi mengatakan kekurangan. Kami sempat membagi. Nah, yang dapat kami rasakan adalah ketika kita mengandalkan diri kepada Allah, Allah membuat tanda heran yang satu dengan tanda heran yang lain. Nah, mari para kasih Tuhan. Demikian pula ketika saudara dan saya mengandalkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat yang telah menolong dan menyelamatkan jiwa saudara dan saya dari dosa melalui kematiannya di kayu salib, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya ke surga dengan janji kedatangannya kembali. Hal itu sulit dipahami bahwa kita pendosa kemudian kita diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita ingat, di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang mampu menghapus dosa manusia selain namanya, yaitu Yesus. Ya, orang yang diampuni tidak ada perubahan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, seperti saya misalnya. Saya sudah diampuni dosa dan salah saya oleh Tuhan Yesus dalam setiap kebaktian, setiap penerimaan perjamuan kudus. Setiap puncak kebaktian ketika firman Tuhan dinyatakan setelah kita berdoa Bapa kami. Atas tugas pengutusku Rasul, kukabarkan kepadamu kabar gembira, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, dosa-dosamu diampunkan, dan damai sejahtera dari yang telah bangkit menyertaimu. Itu adalah titik puncak kebaktian ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, kita selesai kebaktian tidak berubah dari pakaian kita yang putih seperti ini kemudian bersinar berkilau-kilauan. Tidak. Kita juga mengalami keadaan yang sama, baju yang kita pakai sama, tidak berubah. Kehidupan kita juga sama, tidak berubah. Tetapi kehidupan jiwa kita yang tadinya sebagai orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan, yang melakukan kesalahan, kini ditiadakan rekaman itu, jejak-jejak itu, bekas-bekas itu. Dan kemudian kita kembali sebagai orang yang sudah dikuduskan,
sebagai orang yang sudah disucikan, sebagai orang yang kembali seperti kertas putih. Sudah dikasih Tuhan. Itulah jika saudara dan saya mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan merasakan bahwa kita sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah diampuni dosa dan salah kita, sebagai orang yang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu para kasih Tuhan, mungkin sebagai orang yang telah ditebus, ya yang tadinya kekurangan, tidak serta-merta kita menjadi kecukupan. Kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang tadinya kita sakit, belum tentu kita juga tiba-tiba menjadi sembuh. Yang kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang tadinya kita mengalami penderitaan, kekhawatiran, dan ketakutan, tidak serta-merta kemudian kita menjadi orang yang berani, menjadi orang yang bebas dari ketakutan dan kekhawatiran itu. Bisa saja penderitaan kita, sakit penyakit kita, ketakutan kita masih tetap ada. Tetapi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita sudah sebagai orang yang dikuduskan sebagai kertas putih tadi. Nah, dengan kata lain, orang yang mengandalkan diri kepada Allah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah tidak dibebaskan dari ujian dan pencobaan. Namun sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai orang yang dekat dengan Allah, seperti pohon yang dekat batang air, yang mereka eksis tetap hidup. Mereka bertahan dari masa panas, terik, ataupun kekeringan. Mereka hidup. Demikian saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya yang mengandalkan diri kepada Allah, kita tetap hidup dengan penyertaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan pendampingan Tuhan. Oleh karena itu para kasih Tuhan, saudara dan saya membutuhkan Allah. Kita ingin dekat dengan Allah, sehingga setiap firman yang kita dengar dari Injil, firman yang kita dengar dari pembawa berkat kita, firman yang kita dengar dari kebaktian-kebaktian, hendaknya berdampak di dalam kehidupan kita. Hendaknya memberikan tenaga, memberikan motivasi, memberikan semangat untuk kita tetap menyembah kepada Allah, untuk kita dekat kepada Allah, untuk kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikianlah saudara dan saya seperti batang air yang tumbuh dekat sumber air. Maka berkat-berkat Allah itu jangan dihitung dengan materi. Kita baru saja merayakan kurban syukur istimewa. Rasul Distrik baru saja menjelaskan kepada saudara dan saya, alasan kita bersyukur kepada Allah bukan hanya karena kecukupan materi dalam kehidupan kita di masa pandemi, tetapi kita menjadi anak Allah dalam situasi apapun. Karena keanakan di dalam Allah menjadi jaminan untuk kita dapat kembali di dalam kemuliaan Allah. Atau kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaan. Itu janji Allah. Dan itu adalah pasti. Nah, oleh karena itu barang siapa yang mempertahankan keanakan di dalam Allah, di dalam segala situasi, mereka tidak mengeluh, mereka tidak meninggalkan Allah, tetapi mereka tetap menyembah dan memuliakan Allah. Mereka bersyukur kepada Allah. Nah, saya pernah mengatakan, jikalau rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah diungkapkan dengan persembahan-persembahan materi, dengan cara apa lagi kita akan bersyukur kepada Allah dan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Mari para kasih Tuhan, kita sebagai orang yang diberkati, maka kita sadar bahwa kesesakan, ujian dan pencobaan, bahkan rasa takut bisa saja menghampiri saudara dan saya.
Tetapi itu tidak mengeringkan semangat kita, keinginan kita untuk dekat kepada Allah. Untuk kita tetap menyembah dan memuliakan Allah. Oleh karena itu para kasih Tuhan, bahkan ketika doa-doa kita, permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita juga tetap ingin melayani Allah. Kita tetap tinggal di dalam Allah. Kita ingin mempraktekkan perintah Allah dengan sungguh sebagaimana hukum kasih yang diberikan Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sama manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Jika kita dituntut oleh Allah untuk mengasihi Allah melalui saudara-saudari kita yang kelihatan, mari kita lakukan. Meskipun mereka yang kita kasih tidak membalas kebaikan kepada kita, tidak membalas kasih kepada kita, janganlah kita surut untuk mengasihi mereka, untuk mengampuni mereka, untuk memberkati mereka. Bahkan satu perintah Tuhan yang sangat kontroversi, perintah Tuhan Yesus yang sangat kontroversial, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah yang mengutuki kamu, doakanlah yang membenci kamu. Nah, ini adalah satu perintah Tuhan Yesus yang sangat kontroversial. Tetapi jika saudara dan saya mau melakukan, maka kita akan seperti pohon yang dekat sumber air. Kita akan hidup, kita akan menghasilkan buah malahan. Dan pada akhirnya kita akan berkenan kepada Allah. Mari para kasih Tuhan, kita juga ingin seperti pohon di tepi air yang hidup sepanjang musim dan menghasilkan buah. Hanya jika saudara dan saya mengandalkan kepada Allah. Sehingga kita akan dapat menerima dampak langsung. Yaitu saudara dan saya menjadi sumber berkat bagi sesama kita. Kita ingin mempraktekkan kasih kepada sesama kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Jika mereka kekurangan, kita berani untuk mengulurkan tangan daripada apa yang ada pada kita untuk keselamatan atau kelangsungan mereka. Demikian pula untuk yang rohani. Jika kita melihat saudara-saudari kita kekurangan iman, saudara-saudari kita menjauh dari Allah, kita berani untuk mengulurkan tangan, menarik mereka untuk kembali mendekat datang kepada Allah. Saudara kasih Tuhan, marilah kita juga ingin, jika saudara dan saya mengandalkan diri kepada Allah, menaruhkan pengharapan diri kepada Allah, saudara-saudari kita yang ada sekeliling kita, istri, anak-anak kita, saudara dekat kita, tetangga kiri kanan kita, juga hendaknya mereka dapat menaruhkan pengandalan dan pengharapan hanya kepada Allah yang hidup, sumber kehidupan, Allah yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu, yang memelihara kehidupan kita, yang memastikan kehidupan dan kematian kita. Maka dari itu berbahagialah saudara dan saya yang mengandalkan diri kepada Allah, menaruh pengandalan pengharapan kepada Allah. Mereka akan memperoleh keselamatan yang kekal. Amin.